Om Swastiastu. Hari ini kita mulai dengan 1C ya, tips sukses menyusui. Yang kemarin 1A mengenali payudara, nanti 1B itu bagaimana di 8 hari pertama. Sekarang 1C ini setelah 8 hari. Jadi saya beri judul memantapkan menyusui. Jadi bagaimana kita mantap semangat menyusui seperti itu. Jadi setelah hari ke-8 itu ASI sudah mulai diciptakan berbasis pada permintaan. Jadi semakin banyak isapan bayi, semakin banyak dibuat. Jadi di situ sistem endokrin, sistem hormon bekerja dari payudara ke otak, otak ke payudara, kemudian sistem otokrin jadi lokal, payudara sendiri mengatur, dan sistem metabolisme ibu. Jadi masing-masing susu ASI payudara ini bisa menciptakan susu yang independen meskipun dirangsang oleh hormon yang sama seperti itu. Jadi contohnya payudara kiri dirangsang, payudara kanan jarang dirangsang, payudara kiri lebih besar dari yang kanan seperti itu. Kalau misalnya bayi yang kembar atau bayi tandem yang besaran netek di kiri, yang kecilan netek di kanan, maka kandungan ASI juga berbeda seperti itu. Nah, ketiadaan hisapan bayi atau ketiadaan pengosongan lewat memerah mengakibatkan produksi berhenti atau turun seperti itu ya. Turun bertahap, berhenti atau malah bisa berhenti tiba-tiba seperti itu. Ini rumus sederhananya. Jadi setelah hari ke-9, setelah hari ke-8 itu mulai hari ke-9, semakin banyak permintaan, semakin banyak produksi. Semakin sedikit permintaan, semakin jarang produksi. Dan permintaan ini melalui menetek. Nah, untuk netek itu cek posisi perlekatannya. Nah, sudah dijelaskan di video 1B ya, di 8 hari pertama sudah dijelaskan. Dan untuk perlekatan yang baik, hindari dot formula serta cek tangtinya ada atau tidak. Nah, kalau ibu yang bekerja atau payudara sering penuh, lakukan pemerahan teratur itu ya 2 atau 3 jam, durasi merah 15-20 menit, 10 menit kiri, 10 menit kanan, 20 menit, atau serempak 15 menit. Dan tidak melihat hasil, fokus memerah. Karena produksi ini sangat tergantung pada suasana hati. Kalau misalnya lagi capek, produksi turun. Tidur kurang, produksi turun. Kelelahan fisik, produksi turun. Kurang minum, produksi turun. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi. Sedang happy, banjir ASINya. Bugar, banjir ASINya. Gitu. Nah, untuk membantu produksi, saya sering menggunakan obat domperidon, herbal fenugreek, dibantu pijat laktasi teknik arugaan dari Filipina. Kemudian akupuntur atau hipnoterapi, hypnobreastfeeding ya. Nah, ini prinsip dasar fase 3 setelah 8 hari. Jadi, setiap ada isapan di areola, otak ibu terangsang untuk menciptakan ASI melalui hormon prolaktin. Kemudian otak juga kemudian memerintahkan pengeluaran ASI melalui hormon oksitosin. Jadi produksi sangat tergantung pada permintaan bayi. Semakin banyak permintaan, semakin banyak produksi. Bayi tunggal, bayi kembar, berapapun akan selalu cukup ASI ibu dan kandungannya juga akan cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Seperti itu. Kemudian prinsip berikutnya. Ini prinsipnya tadi menetek langsung atau memerah. Ya, jadi permintaan dari menetek lebih kuat dari pemerahan. Nah, jadi kalau ibunya bekerja, memerah teratur, produksi turun, bisa diambil cuti untuk full menetek sehingga produksinya meningkat lagi seperti itu. Penting sekali menetek sehingga rangsangan produksi segera meningkat. Kemudian permintaan dari menetek tergantung posisi perlekatan, sudah saya jelaskan tadi. Lihat anatomi dan fungsi mulut bayi, ada tangki atau tidak. Nanti penggunaan botol dan dot menyebabkan bingung puting, minum formula menyebabkan kenyang lebih lama dan kekuatan menetek melemah. Jadi bila berkeinginan untuk menetek memberi ASI 2 tahun, botol, dot atau formula itu patut dipikirkan mau dipakai atau tidak seperti itu ya. Misalnya formula diberikan sesuai indikasi, kalau misalnya tidak ada indikasi jangan diberikan.
Nah, kalau misalnya sudah full netek, produksi ASI terasa belum cukup, bayinya kalau netek tidak puas, berat badan bayi naik tidak optimal, pertimbangkan ada tangki pada lidah bayi. Jadi kita cek ulang bayinya ya. Nah, ini adalah kondisi tangki pada bayi, jadi nanti bisa dilihat di bawah lidahnya. Ini rumusnya, proses menetek setelah 8 hari itu semakin banyak produksi, semakin banyak bayi merangsang, semakin banyak produksi oleh hormon prolaktin. Produksi oleh otak ibu melalui hormon prolaktin. Dan malam hari produksi akan lebih banyak dari siang hari. Kemudian oksitosin semakin banyak rangsangan, semakin mengalir ASI dengan lancar. Semakin banyak dirangsang oleh ibu, oleh bayi, maka produksi dan aliran ASI akan lebih lancar. Nah, ini faktor-faktor yang membuat oksitosin berjalan baik. Ibu percaya diri, bisa melihat bayi, dengar suara bayi. Di sini pentingnya rawat gabung kalau saat melahirkan di awal. Kemudian membayangkan bayi, jadi bawa videonya, kalau pas bekerja tuh bawa videonya, bawa bajunya, lihat, dengar suaranya, dan cium bau bajunya bayi sehingga otak kita merangsang payudara seolah-olah ada bayi seperti itu. Ada rasa cemas, stres, sakit, ragu, ini mengganggu aliran oksitosin. Jadi ini diatasi. Rasa sakit misalnya diatasi dengan pereda nyeri, cari kenapa ada rasa sakit. Cemas, stres, ragu, cari kenapa ada perasaan itu, diatasi sama-sama. Nah, sekarang tentang peran bapak atau peran ayah atau peran mertua misalnya ya, yang tinggal bersama ibu. Jadi menurut Dr. Utami Rusli, ini pada ayah di ASI itu lebih berhasil 98,1% dibanding ayah yang tidak mengerti. Meneteknya cuma berhasil 26,1%. Jadi semakin ayahnya mengerti, semakin berhasil ibu menetek. Jadi penting sekali pendidikan ASI bagi ayah dan keluarga saat antenatal care. Jadi saat bayi belum lahir, jadi pas ibu hamil penting sekali ada kelas untuk ibu dan ayahnya. Ini adalah refleks-refleks penting pada saat menyusui, jadi semakin dirangsang payudara kanan, nanti suatu saat setelah beberapa hari menetek, payudara kiri ikut menetes. Ini adalah respon yang baik sekali terjadi saat proses menetek. Nah, ini adalah proses penghentian produksi. Jadi, bila payudara penuh, dikirim berita ke otak dan payudara menurunkan produksi. Jadi, jangan sampai terasa penuh. Teraturlah melakukan pengosongan, terutama pada ibu-ibu yang bekerja, tekun melakukan pengosongan, diskusikan dengan bos, dengan pimpinan perusahaan tempat bekerja, adakah kemungkinan membawa bayi ke kantor, atau kalau tidak bawa bayi kemungkinan untuk memerah ASI difasilitasi oleh kantor, kalau tidak ya harus nekat, harus keras kepala untuk memerah. Setiap 2 jam itu keluar sebentar 10 menit lakukan pemerahan sehingga produksi akan bertahan seperti itu. Nah, kemudian ini kalau misalnya ibunya berpisah dari bayi dirawat di rumah sakit, itu kita ajak ibu untuk teratur memerah. Atau misalnya ibunya ingin meningkatkan produksi ASI, kita anjurkan ibunya untuk dibantu tambahan selain menetek, dibantu memerah. Jadi seolah-olah ada 2 bayi seperti itu ya. Bayinya tunggal yang netek, lagi satu dibantu merah, sehingga seolah-olah ada 2 bayi. Nah, ini syarat pemerahan tadi sudah saya jelaskan, teratur tiap 2-3 jam, durasi 10 menit kiri kanan atau 15 menit serempak, tidak melihat hasil, fokus memerah. Karena hasil perahan itu tergantung sekali dengan suasana mental, emosional, dan fisik. Memerah dengan jari paling baik ibu-ibu ya, karena tidak menyebabkan payudara bengkak atau stres. Kalau terpaksa menggunakan pompa itu gunakan yang manual. Kemudian ini juga ada prinsip seperti ukuran lambung bayi. Jadi payudara itu butuh waktu untuk belajar mengeluarkan ASI. Tidak bisa langsung banyak, harus sabar. Lihat juga kapasitas lambung bayi. Awalnya seperti kelereng, lama-lama seperti bola pingpong, tambah banyak, tambah besar. Semakin besar lambung bayi akan meningkat permintaannya dan produksi juga meningkat. Jadi butuh waktu, tidak bisa tiba-tiba langsung banyak. Gitu. Nah, kemudian
Ini ada lagi ayah ASI ini perannya menurut Dokter Utami, semakin bayi dipijat teratur 2 kali, pagi sekali, sore sekali oleh ayah, oleh kakek, oleh neneknya atau oleh ibu, bayi akan sangat lahap untuk menetek. Itu salah satu kiat dari Dokter Utami Rusli yang dijelaskan. Jadi peran ayah sangat penting selain melindungi ibu saat menyusui, menjaga perasaan ibu, membantu pekerjaan rumah tangga, juga membantu saat perawatan bayi, khususnya memasas bayi sehingga bayi jadi lahap untuk menetek. Jadi sering meminta produksi jadi meningkat gitu. Nah, itu saran dari Dokter Utami Rusli. Ini adalah contoh hal yang bisa dilakukan oleh suami, ibu mertua atau teman kita atau home care bidan untuk melakukan masas di punggung. Lakukan masas ini, pijat oksitosin mulai dari leher, di bahu kiri kanan, dan di sepanjang tulang punggung. Sehingga otot bergaris kita, otot postur kita rileks, dan produksi ASI lancar. Kemudian ini contoh, kalau misalnya sempat belajar teknik pijat arugaan, sangat baik dilakukan sendiri. Jadi minta tolong bidannya ngajarkan atau dokternya ngajarkan, kemudian kerjakan sendiri, sehingga kalau ada bendungan, tahu cara menyelesaikan. Kalau misalnya ada produksi turun, dengan masas ini juga bisa membantu peningkatan produksi seperti itu ya. Kemudian yang ini gambarnya adalah selain masas di payudara, yang disebut pijat laktasi itu juga masas badan. Jadi wajah, kepala, kiri kanan, dan seluruh badan, di punggung, di kaki itu dilakukan pemijatan sehingga menjadi lebih rileks dan ASI menjadi lebih lancar. Kemudian penting juga memperoleh dukungan dari teman-teman yang sama-sama menyusui. Ini contoh gambar di pertemuan komunitas Rumah ASI Bali. Jadi bertemulah dan berkumpullah dengan ibu-ibu yang sama-sama menyusui sehingga terjalin saling dukung, support, semangat gitu ya untuk menyusui. Nah ini contoh budaya menyusui, kemana-mana diajak bayinya, ada yang netek tandem nursing seperti di gambar ini. Jadi pada saat hamil tetap menetek, dilanjutkan saat lahiran tetap menetek. Jadi kakak adik netek sekaligus. Jadi tidak sungkan-sungkan untuk menetek di mana saja, karena memang menetek itu adalah proses yang alami. Nah selanjutnya setelah lancar posisi perlekatan itu, nanti lihat di video yang 1B bagaimana memposisikan bayi, melekatkan bayi. Maka selanjutnya itu lakukan pemantauan harian sampai dengan pemantauan bulanan oleh orang tua. Kalau bayi menetek, bayi minum dan bayi makan sekaligus. Jadi pantau cukup atau tidak menetek itu. Jadi ibu-ibu kan sering nanya, cukup nggak ya bayi saya netek nih? Cek kencingnya. Lebih 6 kali sehari, suhu badannya normal, 36,5, 372. Dan bayi tidur puas, tidur lelap 1 jam sampai 2 jam setelah menetek. Nah, kemudian secara bulanan cek berat badannya naik melebihi kenaikan minimal. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Sebaiknya tiap bulan itu orang tua memantau pertumbuhan bayi sampai si anak, sampai si bayi ini berusia 5 tahun. Pemantauan dilakukan di tanggal yang sama, kira-kira maju 2 hari, mundur 2 hari. Nah, inilah alasan kenapa pentingnya posyandu, kita ikut posyandu. Biasanya posyandu itu kurang lebih jaraknya 4 minggu, seperti itu, 1 bulan. Pemantauan ini dilakukan melihat aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ini nanti dilihat pertumbuhan selnya, dilihat dari pertambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan. Ini semua ada di KMS, di buku Kesehatan Ibu dan Anak. Kemudian perkembangan juga dinilai 4 aspek dasar, motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial. Ini juga ada di buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Silakan dibaca di sana bagian depan atau bagian belakangnya itu ada metode pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini contoh pemantauan berat badan, bisa menggunakan buku KIA, bisa menggunakan antropometri, download di internet ya. Ini contoh di gambar ini, tiap bulan pantau, bandingkan dari bulan ke bulan, kemudian ini salah satu bulan mendatar dia. Ya, jadi waspada, ada apa ini kok mendatar, tidak naik berat badannya seperti itu. Biasanya kalau beratnya naik bagus itu dia ada di pita yang sama, gitu ya. Naik dia. Jadi KMS ini bisa diminta di puskesmas terdekat.
gratis. Nah, ini contoh pemantauan oleh orang tua itu. Di KMS juga ada kenaikan berat minimal, KBM, kenaikan berat minimal. Di sini ada angka-angkanya yang menunjukkan segitulah kurang lebih minimal naik tiap bulannya ya. Jadi tidak perlu bingung. Cukup enggak bayi saya minum ASI? Nah, cek berat badannya seperti itu. Kalau 1 bulan terlalu lama, cek aja setiap minggu. Misalnya 800 gram naik per bulan, maka per minggunya 200 gram. Lebih dari 200 gram seperti itu. Nanti pada saat menimbang, gunakan pakaian yang minimal atau dalam keadaan telanjang. Dan timbangnya di timbangan yang sama, sehingga gampang memantau. Kalau misalnya bayi ada masalah di berat badan, lakukan pemantauan lebih sering. Setidaknya tiap 3 hari, dalam program kejar tumbuh itu dipantau tiap 3 hari, paling cepat 3 hari. Kalau bisa dibeli timbangan di toko alat kesehatan. Ini contoh berat badan bayi tadi ya, disebut naik kalau beratnya naik sesuai atau melebihi kenaikan berat badan minimal, disebut tidak naik, kurang atau kurang dari minimalnya, atau pindah pita atau tetap seperti itu ya. Pindah pita turun atau tetap itu disebut tidak naik. Nah, ini contoh bayi yang pindah pita. Jadi tiap bulan dipantau, pindah pita kurang, tambah parah, kemudian dikerjakan lagi, kejar tumbuh, akhirnya balik ke pita hijau di atasnya. Ya, seperti itu. Ini contoh program bayi yang kejar tumbuh. Jadi penting sekali memantau pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang dipantau berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itu lihat di KMS-nya, perkembangan dipantau motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa dan sosial itu dipantau ya. Jadi tiap bulan lakukan sehingga kita waspada, kalau ada masalah bisa segera kita minta pertolongan ke dokter. Nah, demikian teman-teman, jadi sudah selesai yang sesi ketiga untuk tips sukses menyusui. Semoga bermanfaat untuk menetek bayi dan semoga berhasil lebih dari 2 tahun. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi.